dimatikan. Deh. Sudah dimatikan. Matikan, nggak bisa. Geser aja, geser. Dia di depan ini nih kayaknya. Di depan itu mulai bunyi. Geser aja nggak apa. Atau itu di udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami sayangi karena Allah, Haji Dr. Zainal Abidin beserta seluruh baik itu keluarga maupun jajaran kepemimpinan beliau di dalam anggota dewan bersama tim, juga yang kami hormati sahabat-sahabat dari Al-Fajri, ya Bapak Musfid, Pak Umar, kemudian dan semuanya. Kemudian yang kami sayangi seluruh peserta, para tokoh masyarakat, dan juga Bapak sekalian yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Satu kehormatan bagi kami diperkenankan untuk berbagi sharing, karena kami sendiri masih belajar. Bapak Ibu mungkin jauh lebih banyak pengalamannya. Izinkan kami sedikit berbagi. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ini santai saja ya, karena nanti saya juga mohon izin sambil ke depan gitu ya sesekali. Baik, judulnya yang diberikan kepada kami adalah mendidik anak dengan karakter bagi siswa sekolah keagamaan. Bapak Ibu, di sini ada yang guru atau ada yang dosen, tapi yang pasti semuanya di sini orang tua ya. Itu yang paling pasti ya. Sudah punya anak, bahkan mungkin sudah ada yang cucu. Masya Allah. Nanti mohon sharingnya juga ya Bu ya, agar saling mengisi. Jadi mendidik dengan karakter. Tadi Bapak Zainal sudah sangat baik ya, memberikan perspektif betapa hari ini yang paling penting adalah perilaku dan karakter itu. Izin kalau boleh bertanya Bapak Ibu, hari ini di kejujuran kedalaman hati Bapak Ibu sekalian, apa sih yang paling krisis dan kritis hari ini? Apakah biaya mahal, atau adab dan akhlak anak-anak, karakter ya? Setuju ya Bu ya? Bapak Ibu, ternyata tahun 1977 itu sekitar, saya belum lahir saya. 1977 itu sudah ada konferensi pendidikan internasional di Arab Saudi, dihadiri oleh tokoh pendidikan seluruh dunia. Salah satu yang paling masyhur hari ini yang kemudian menjadi tokoh panutan kita, yaitu Prof. Dr. Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Ya, beliau bilang krisis umat manusia hari ini yang paling utama itu bukan krisis politik, bukan krisis apalagi ekonomi, bukan, tapi krisis adab, yaitu loss of adab. Betul. Nah, Masya Allah, betul sekali Ibu. Jadi kehilangan adab pada jati diri seorang manusia. Ini belum bicara umat muslim nih, seorang manusia dulu. Nah, nanti akan ditanya apa sih bedanya antara adab dan karakter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Adab dengan akhlak itu bedanya apa Bu? Nah, gitu ya. Nah, boleh nih. Oh ya, sedikit saya memperkenalkan diri, saya lupa kan. Taruh dulu ya Bu ya. Saya Agas, seorang ayah, penggiat parenting,
konselor, trainer, dan dosen. Kemudian kami ada bergerak di bidang konseling, CEO dari Bijak Konseling dan pembina Visi Foundation. Kalau hari ini Bapak Ibu di sosmed aktif ya, Ibu akan ketahuan melihat betapa banyaknya isu mental health, betul? Lagi stres, depresi, ya kan? Anak-anak bahkan ada yang tulis pengen mati aja deh. Bahkan sudah banyak Pak kejadian, ada yang bunuh diri ya. Kemudian belum lagi masalah tawuran anak-anak. Kemudian pergaulan bebas. Ini semua ujungnya itu adalah krisis, the loss of Adam, kehilangan Adam ke dalam jati diri yang terdalam dari manusia. Nah itu ya. Nah bijak konseling ini kami inisiasi bersama para konselor. Ada yang doktor, ada yang psikolog, ada yang praktisi hipnoterapi. Kami bergabung, kemudian mencoba memberikan wadah di mana bapak dan ibu-ibu bisa curhat. Ibu kan kadang-kadang bingung ya, mau curhat di mana nih gitu ya. Sampai akhirnya stres, yang disalin bapaknya dicakar-cakar gitu ya. Banyak Bu, bapak. Jadi para istri itu kalau di rumah sebenarnya kebatinan Pak, ya kan, entah itu bulanannya kurang ya Bu ya, atau apalagi Bu, anaknya susah dididik, bapak nggak ikut mendidik mungkin ya. Tapi insya Allah itu bapak di luar sana, yang di sini semuanya ayah bunda yang proaktif mendidik anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi problem pendidikan ini kompleks sekali, sangat kompleks di Indonesia. Kita lanjut. Ini yang akan kita bahas outline-nya, yaitu pertama landasan dan falsafah pendidikan. Yang kedua makna pendidikan dan karakter. Yang ketiga adalah pilar pendidikan karakter. Kemudian yang keempat mendidik karakter sesuai karakteristik fitrah. Ini yang kadang kita lupa. Anak 0 sampai 7 itu berbeda dengan 8 sampai 14. Dan berbeda lagi antara 14 sampai 21. Beda lagi 21 ke atas. Itu ada proses pendidikan yang tanpa henti dan tidak selesai hingga akhir hayat. Ya kan, sejak kita kecil sampai hari ini pun bahkan kita perlu mendeklarasikan diri. Kayaknya kalau semakin sekolah semakin nggak ngerti apa-apa ya. Kayak ilmu luas sekali ya gitu ya Bu ya. Ya Allah, betapa Allah itu ilmunya luas sekali. Kita seperti buih di lautan. Itu bukti bahwa pendidikan itu tidak bisa selesai hanya jenjang formal, tapi harus didukung oleh elemen-elemen yang lain. Minimal ada 3. Pertama, ada sekolah. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah teredukasi yang sangat baik sehingga pendidikan diutamakan untuk anak-anak, kemudian menyekolahkan anak sampai tinggi ya, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu beruntung, alhamdulillah. Tapi bagaimana mereka yang tidak dapat kesempatan sekolah formal? Akhirnya seharusnya para pemimpin dimulai dari rumah tangga dan masyarakat memahami bahwa perlu ada pendidikan komunal yang disebut dengan pendidikan di masyarakat. Itu perlu ada tuh. Berarti wadahnya selain sekolah ada masyarakat. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum di masyarakat, di keluarga itu harus juga sudah selesai pendidikannya. Antara ayah dan bunda harus sinergi bahwa mendidik anak bukan cuman tugas seorang ibu, tapi ayah harus hadir. Bapak, Masya Allah, Quran itu lengkap. Di antara 17 dialog antara anak dan orang tua, Bapak coba boleh tebak nggak? Lebih banyak dialog anak sama ibu atau sama ayah? Jawabannya apa Bu? Oke. Bapak gimana Pak? Bu, ini sesuai penelitian ya Bu ya, seorang dokter dari Timur Tengah. Dari 17 dialog antara anak dengan orang tua, 14 dialog antara anak dengan ayahnya. Kaget Bu ya? Di Quran Bapak, di Quran itu pendidikan pengasuhan anak itu justru yang paling banyak di highlight, disediakan oleh Allah itu antara anak dengan ayah. Pertama contohnya dialog antara Ibrahim dengan Ismail. Yang kedua ada Yakub dengan anak-anaknya.
Kemudian Imron dengan anak-anaknya, betul? Kemudian Nabi Zakaria juga ada. Bapak, ini isyarat betapa ayah harus hadir dalam pendidikan di rumah. Jadi bapak menyelesaikan nafkah itu baik sekali, kewajiban yang utama. Tapi bapak relakah ketika bapak tidak ikut memberikan masuk? Jadi kalau makanan itu kan jasmani Bu ya. Pendidikan itu kebutuhan ruhani. Karena manusia itu elemennya ada pertama. Kalau guru saya bilang gini, Ibu, yang meminta saya angkat tangan ini jasad saya atau ruh saya? Nah, pertanyaannya itu, Ibu kalau lagi tidur kira-kira bisa angkat tangan nggak? Nah, itu karena ruhnya lagi keluar, Bu. Jadi elemen manusia dan pendidikan itu ada elemen jasadi, ada ruhani. Nah, kadang-kadang kita lupa, Pak. Bapak mungkin bekerja dengan sangat baik, nafkah cukup ya Bu ya, tapi tetap stres kadang-kadang ya. Nah, itu karena ruhaninya kurang. Asupan pendidikan, gizi rohaninya kurang. 4 sehat 5 sempurna bagus, tapi bagaimana dengan 4 sehat 5 sempurna rohani kita, anak-anak kita? Nah, itu yang paling penting, pendidikan. Makanya ketika dikemukakan problem utama adalah adab, kira-kira adab ini hubungannya sama ruh apa jasad? Ruh. Nah ini Pak dan Ibu sekalian, ini PR kita bersama. Hari ini yang paling krisis adalah menyadari bahwa pendidikan tidak sekedar sekolah dan gedung-gedungnya, tapi guru yang mempunyai mindset bahwa akhlakul karimah, pendidikan agama itu yang paling penting. Begitu ya. Dan nanti kita akan refleksikan. Next. Baik, ini singkat Bu, bahwa pendidikan itu amanah dari pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad ya Pak ya mendapatkan wahyu dari Allah, perintah pertamanya adalah Iqra, bacalah. Baca di sini tidak hanya sekedar membaca tentunya, tapi juga kemudian menghayati, memahami, mengamalkan, dan kemudian mengambil ibrahnya. Begitu kira-kira. Nah, targetnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Ternyata ada 2. Fungsi utama manusia, kenapa Allah kehendaki kita hidup itu cuma 2 saja. Yaitu pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa suratnya? Kira-kira Az-Zariyat itu ada yang bisa bantu bunyinya gimana? Gimana bunyinya? Al-jin wal insi illa liya'budun. Ada yang ingat? Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu pertama. Jadi fungsi yang paling utama, pertama, top priority dari kehidupan kita, kita harus sadar bahwa kita seorang hamba. Kalau seorang hamba, berarti dia pasti lemah. Kalau sudah lemah, jangan sok-sok ngatur hidup sendiri, serahkan hidup kepada Allah. Misalkan ibu diuji dengan suami yang ganteng gitu ya, ya Allah, ternyata punya suami ganteng tuh nggak tenang juga ya. Nggak tenang Bu, Pak. Kenapa gitu? Nanti khawatir di luar diambil orang. Atau, ya kan, nafkahnya cukup, tapi tadi tidak ikut hadir mendidik anak-anak. Ya Allah stres ya Allah, anak saya ada 5 ya Allah gitu kan. Suami saya nggak pulang-pulang gitu. Karena dia workaholic gitu kan, suka bekerja. Nah ini ternyata nggak cukup. Ternyata bagian dari kita menjadi hamba Allah adalah beribadah, tidak hanya sholat, tapi juga mengerjakan amanah sebagai orang tua, yaitu ayah mendidik, sebagai ibu, yaitu menjadi Rabbatul Bait. Ibu tahu nggak istilah, kalau di luar sana banyak ya, mungkin ibu juga sudah paham istilah al-um madrasatun
pula. Tapi ibu adalah pendidikan atau pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Tapi ada istilah lain sebagai seorang ibu, Bu. Ini yang lebih keren, yaitu istilah Robbatul Bait. Rob itu satu kata dengan Rabbul Alamin, Pak. Jadi ibu itu wakilnya Tuhan loh, Pak. Tapi di mana? Di rumah. Robbatul Bait. Itulah kenapa ibu diberikan secara fitrah sangat kompeten, mahir untuk menyelesaikan semua tugas di rumah. Kan kadang-kadang gitu ya, sambil gendong, terus masak ya, nyusuin, apalagi multi talenta, ya kan? Dan itu nggak bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Tenang, Bu, ibu adalah Robbatul Bait. Tapi bapak-bapak juga harus hadir, ya. Ibu-ibu begitu hebatnya, pusing juga, berkeluh kesah juga, maka hadirkan, ya. Bagi seorang ayah itu, ayah hebat itu bukan cuma sekedar nafkah, tapi hadir ketika ibunya berkeluh kesah, menangis, memberikan dekapan yang paling nyaman. Tapi itu, Bu, bagian dari pendidikan. Kenapa? Fondasi pendidikan di rumah adalah harmonisnya hubungan antara ayah dan ibu. Coba kalau ayah dan ibunya berantem, kira-kira anaknya beres nggak? Nggak bisa. Nah, dari situ ketika di rumah nggak nyaman, anak-anak keluar nongkrong, Bu, cari teman pergaulan. Akhirnya nyoba-nyoba. 80% anak-anak yang terjerat narkoba itu penyebabnya adalah coba-coba. Dia nggak nyaman dengan rumahnya. Jadi tanggung jawab utama pendidikan siapa, Bapak, Ibu? Di rumah. Bahkan, Bu, ada loh yang meyakini bahwa pokoknya anak-anak yang penting homeschooling saja, saya tanggung jawab penuh, nggak sekolah nggak apa-apa. Itu juga nggak apa-apa, Bu. Baik juga, selama ibunya bisa fokus mendidik. Begitu kan? Nanti bisa paket C. Paket B, paket C. Tapi itu alat lihat ya, Bu, ya. Soal lain. Kenapa? Karena pendidikan hari ini juga sangat baik difasilitasi oleh pemerintah, makanya kita harus support, yaitu sinergi antara guru di sekolah dengan orang tua. Makanya dalam sekolah-sekolah perlu ada sebenarnya komite parenting, gitu ya. Bahwa mendidik anak itu bukan tugas Pak Guru, Ibu Guru di sekolah. Yang paling utama sebenarnya di rumah. Begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kemudian sebentar. Fungsi berikutnya adalah khalifah. Fungsi khalifah ini salah satunya tadi ya, menjadi ayah, menjadi orang tua, menjadi anak, itu fungsi khalifah. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan amanah interaksi sosial kita kepada orang lain. Kalau ibadah itu mahdhoh. Jadi bagaimana agar fungsi khalifah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Allah kan begitu kan. Dulu itu, Bu, mohon maaf Bapak, sedikit cerita. Dulu ada yang namanya makhluk bernama Azazil. Beliau ini ibadahnya puluhan ribu, dan dia ini kiai, ulama, pemimpinnya para penduduk langit beribadah kepada Allah. Namanya Azazil. Kira-kira kita usia berapa Bapak ini yang paling tua? Mohon maaf. Ada yang 70 tahun di sini? Mendekati Bu ya, 70. Nah, Masya Allah, semoga sehat selalu Bu ya, dalam kebaikan. Tapi masalahnya kepada ajal Bu, ya Bapak Ibu. Kalau di hadapan ajal, kita itu nggak ada yang lebih tua Bu ya. Yang muda pun bisa ya Bu ya. Kembali, Azazil ini, Ibu tadi 70 tahun dalam ketaatan ibadah, Masya Allah. Azazil ini ada yang menyebutkan ulama 20.000 tahun. Ada yang bilang 40.000 tahun. Dia memimpin ibadahnya jamaah langit, termasuk malaikat. Tapi ketika dia merasa lebih baik dari ciptaan Allah yang bernama Adam, kemudian dia tergelincir. Nah, di sini Bu problem pendidikannya. Ketika kecerdasan dituhankan, dialu-alukan, diutamakan, tapi lupa adab, lupa karakter, maka bisa jadi para pemimpin mungkin ya, gelarnya doktor, profesor, atau jabatan tinggi, tapi kalau lupa adab, bisa jadi dia tetap
melakukan kelalaian, yaitu misalkan mohon maaf ada yang korupsi gitu kan, ada yang kemudian menyeleweng dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, amanat konstitusi. Jadi pendidikan ini selain amanah agama adalah amanah konstitusi di pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan kemudian melindungi seluruh tumpah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, dan yang paling penting mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap hari seharusnya interaksi kita dalam kehidupan keluarga itu menambah ilmu dan menambah hikmah. Karena kalau kita ngobrol yang sia-sia itu nanti dianggap menjadi orang yang rugi ya. Wal asr gitu ya. Innal insana lafi husrin. Kalau kita menyia-nyiakan waktu itu Allah nggak suka, merugi, betul. Nah maka harusnya setiap hari kita menghadirkan ilmu, hikmah, dari mana aja boleh. Dari perjalanan bareng keluarga, ke sekolah nanti ngobrol tentang pelajaran, kemudian di masyarakat, guyub, komite ya, Karang Taruna juga sama, buat program-program pendidikan. Nah itu bagian dari program mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Baik, sebenarnya ini bisa dibaca saja. Saya tidak perlu menguraikan yang terlalu tekstual, tapi intinya memang tadi yang sudah disampaikan, bahwa pendidikan itu proses terus-menerus tanpa henti, dan tujuannya adalah mencetak, melahirkan manusia yang beradab, yang berakhlakul karimah. Nah sekarang pertanyaannya, ada yang boleh membantu menjawab bedanya adab dan akhlak apa Bu? Bapak, ada yang boleh mungkin? Ada yang bantu saya beda antara adab dan akhlak? Boleh ya? Kalau tadi bilangnya Bapak Zainal, beliau bilang bahwa akhlak itu ya karakter itu, karakter ya akhlak. Nah sekarang gimana? Ada nggak adab, antara adab dan akhlak bedanya apa? Saya mencoba menjawab. Boleh Bu, Masya Allah. Dengan Ibu siapa? Bismillah. Monggo Bu. Kata akhlak itu interaksi kita dengan apa? Kalau adab dengan sama. Oke, bagus sekali. Akhlak, boleh tepuk tangan. Masya Allah. Akhlak interaksi kita dengan Allah, adab dengan sesama, gitu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Vivi. Masya Allah, ini kita harus banyak belajar dengan Bu Vivi. Baik, saya izin yang laki-laki sekarang, boleh perwakilan. Monggo. Monggo. Bapak siapa dan bedanya apa? Berdiri Pak, Gak usah. saya bantu berdiri. Monggo Pak, saya temenin berdiri. Kalau ada merujuk pada perilaku dan moral, Ada. ada. Oke. Kalau akhlak mengacu pada proses ibadah. Proses ibadah. Oke. Iya. Masya Allah. Berarti hablum minallah dan hablum minannas. Masya Allah. Nah, Terima kasih. Tepuk tangan. Itu Bapak siapa tadi? Pak Junaidi. Junaidi. Oke. Bapak mau nambahin? Mau nambahin? Cukup. Oke. Baik. Ibu pernah dengar nggak berita di Singapura itu antriannya rapi ya, tertib ya, bersih ya. Di Jepang itu nggak ada kotoran sama sekali. Karakter. Iya. Oke. Tadi bedanya antara adab dan akhlak ya. Baik. Jadi Bapak Ibu tadi dua jawaban dari Bapak Junaidi ya.
sama Ibu Vivi tadi itu sudah beririsan, sudah betul. Saya izin merecap ya, memberikan makna yang lebih lengkap gitu ya. Jadi disiplin, menjaga kebersihan, kemudian apa lagi? Sopan itu ada hasil dari pendidikan. Nah, kalau akhlak itu adalah hasil dari pendidikan ditambah proses ibadah. Makanya komponen akhlak itu pasti ada komponen iman. Maka mau seroyal apapun Cristiano Ronaldo menyumbangkan duitnya, Pak, kan Ronaldo kan sering nyumbangin. Ibu kenal Ronaldo nggak? Itu saudara saya. Ya, sama laki-lakinya. Tingginya kayaknya mirip-mirip ya. Iya, sama. Daripada pakai jilbab kan beda. Mau 2 jutaan dolar nimbangin, ya kan, amalnya itu amal khair saja. Dia tidak amal soleh. Dia kan wa ya amal soleh ya Pak. Kalau amal soleh dengan keimanan dia naik ke langit. Dia akan jadi juara langit. Tapi kalau Ronaldo cuma jadi juara dunia aja, dia nggak bisa juara langit. Kecuali dia masuk Islam. Kita doain ya semoga masuk Islam. Nah, itu ada. Ronaldo itu cermin ada. Kedisiplinan orang Jepang, kebersihannya dia orang Singapura, itu adalah cermin dari adab, hasil pendidikan yang benar. Nah, ini Rasulullah pernah bilang, hikmah itu adalah barang yang hilang milik seorang mukmin. Dari manapun kamu dapatkan, ambil. Termasuk hikmah dari sopan santunnya di Singapura, kedisiplinnya di Jepang, itu kita harus ambil. Harusnya itu akhlakul karimah, gitu maksudnya. Nah, ketika kita menyumbang, kita disiplin, kita bersih, ditambah keimanan, insya Allah kita menjadi amal soleh. Nah, itu yang dimaksud dengan akhlakul karimah, dan itu yang menjadi karakter seorang mukmin. Nah, itu maksudnya ya. Jadi pendidikan hari ini di sekolah sudah bagus, apalagi ditambah lagi dari pesantren ya. Pesantren itu kan irisan antara sekolahan formal, kemudian kultur masyarakat ya, ditambah lagi ada ikatan kayak keluarga antara kiai sama murid kan udah kayak anak ya. Nah, itu pendidikan ada dulu di situ. Yang tidak diajarkan di sekolah yang di bangku, itu di pesantren diajarkan di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau Pak Kiai di sini kan kalau lewatnya, masya Allah kita hormat gitu ya. Itu bagian dari adab. Dan itu yang akan membantu anak-anak kita menjadi orang yang berkarakter. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, ini itu definisi saya. Lanjut. Terus next. Nah, di pendidikan itu kalau di Quran itu memakai 4 istilah Bapak Ibu. Pertama tarbiyah, kedua ta'lim, ketiga ta'dib, keempat adalah riyadhah. Insya Allah ini Bapak Ibu yang sudah pernah pesantren maupun berinsan pasti paham. Tapi yang paling penting di sini penekanannya adalah bahwa semua ini saling menguatkan. Ta'lim itu lebih fokus pada aspek keilmuan dan kognitif. Tarbiyah itu seperti tadi fungsi ibu ya, membina, mengayomi, mengasihi, membimbing, lebih kepada saya. Nah, kalau ta'dib itu mengembangkan adabnya tadi, yang disibgoh dengan keimanan, gitu ya. Nah, kemudian yang paling utama lagi adalah riyadhah. Riyadhah itu kan ada amalan, misalkan contoh Rasulullah bilang kan, nanti di akhir zaman itu banyak orang munafik, yaitu orang yang sholat subuh dan isanya bolong, gitu ya. Tapi sholat lainnya sedek. Nah, maksudnya gitu. Karakter utama seorang mukmin muslim ya Indonesia yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar tidak terpengaruh oleh tadi kata Bapak LGBT gitu ya. Itu memang harus dibangun dari sholat subuhnya. Subuhnya itu sholat pertama, takbiratul ihram pertama tidak ketinggalan. Nah, itu akan membentuk karakter. Diceritakan Bapak, ada seorang laki-laki gitu ya. Dia naksir ada perempuan yang cantik. Dia bilang, aku mau dong sama kamu, gitu ya. Mau nikahin kamu, gitu ya. Tertarik ya.
Terus perempuan ini tahu kalau laki-laki ini tuh sholatnya agak bolong gitu kan. Boleh, saya tantang kamu bisa menikahi saya kalau kamu tidak putus 40 hari sholat subuh di masjid takbiratul ihram pertama. Nah akhirnya, oh gampang itu kata si kawan, namanya juga cinta ya, kejar ya. Hari pertama, kedua, belajar, bolong-bolong awalnya. Pokoknya kalau bolong sekali langsung ulang dari awal. Ulang lagi dia Pak, Bu. Singkat cerita sampai di ke-20 dia mulai merasakan kok nyaman enak ya sholat itu subuh di masjid. Akhirnya dia berubah di situ. Di ke-25, 30 berubah lagi pikirannya. Ini gue kan sholat, kok hanya niatnya pengen nikahin tuh orang ya. Rugi banget ya. Berubah, artinya berubah. Kan kalau saya sholat ini karena Allah, jadi lebih nikmat gitu ya. Akhirnya di 40 harinya laki-laki datang kepada perempuan itu. Gimana sudah full? Sudah alhamdulillah. Terus jadi nikah kita. Nanti kan gue pikirin dulu tadi. Jadi sekarang ganti si laki-lakinya bilang dulu. Coba nanti saya pikirin dulu ya, saya sholat dulu ya, gitu. Istighfar gitu. Jadi itu yang membentuk karakter. Ada kebiasaan riyadhah. Dan itu nggak cuma subuh, bisa juga misalkan itu kan ruhnya Pak ya dibentuk. Kalau mau riyadhah yang gaya-gayanya bapak-bapak ini kan suka nge-gym biar berotot kan. Nah itu juga riyadhah. Kenapa? Karena itu bagian dari Rasulullah juga mengajarkan dan sehat ya. Nah seperti itu. Jadi itu riyadhah itu adalah kaidah kita untuk menanam dan menumbuhkan karakter. Taklim. Ya kalau taklim itu kan Quran murojaah, itu kan riyadhah. Nah seperti itu. Kemudian tarbiyah. Lanjut. Iya, sebenarnya. Lanjut lagi. Nah ini definisi, nanti ibu sudah ada slide-nya, ibu baca sendiri. Semua tokoh pendidikan ini memberikan definisi pendidikan yang baik. Lanjut. Lanjut. Nah ini tadi, Bu, Bapak keluar dari rumah ini, ruangan ini, mohon diingat, manusia itu elemennya minimal ada 3. 1, mind, akal. Sekolah SD, SMP, kuliah itu mengasah akal, tidak mengasah hati. Mind, pertama, kognitif, itu tadi taklim. Kedua, feeling, perasaan, dididik dengan takdib dan tarbiyah. Itu ada di soul, hati, ruh. Itu hanya bisa dididik sejak bangun sampai tidur lagi. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh guru SD, SMP, SMA. Harus bapak ibu yang datang. Kalau ke anak-anak, kalau ke diri sendiri ya bapak ibu saling ngerti kalau saya bicara bagus. Masya Allah. Siap. Lanjut. Nah yang berikutnya yang riyadhah tadi, body kita harus sinergi. Punya cita-cita jadi mohon maaf misalnya orang yang baik, yang kemudian dermawan, tapi kalau badannya nggak mau gerak di kamar dan ya susah ya. Nah itu harus ikut riyadhah. Nah jadi 3 ini komponen terpenting. Mohon dibantu guru-guru di sekolah yang sudah sangat bagus dibantu di rumah. Bapak ibu hadir jadi guru-guru keluarga. Kemudian di masyarakat kalau boleh nanti Mas Al-Fadli yang lanjut tuh ada program berkelanjutan parenting gitu kan, seru ya kan. Ya, Masya Allah. Nah jadi ada follow up bagaimana nih checkpoint hari ini perkembangan untuk masyarakat anak-anaknya dan lain-lain. Nah jadi mind, body, and soul. Lanjut. Baik. Terakhir ada 3 fase yang teman-teman Bapak Ibu sekalian harus tahu tentang karakteristik manusia, baik itu diri kita maupun anak-anak kita. Ini sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan. Pertama, fase yang paling golden, yang paling utama itu adalah umur 0 sampai 7 tahun. Ini masa-masa keemasan dan menurut penelitian psikologi, baik itu dari Barat maupun Indonesia, tidak ada masa manusia yang paling terbaik selain masa 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau ibu bapak tidak hadir dalam pendidikan di usia ini, itu bapak kehilangan masa terbaik anak-anak bapak.
Betapa ruginya, Pak. Mohon maaf, di luar sana mungkin insya Allah, di sini nggak ada ya. Ya, di sini semuanya fokus ya, mau baik mau mendidik anak-anak. Di luar sana banyak ya, ayahnya bekerja, memang tugasnya. Ibunya ikut-ikut berkarir, anaknya dititipin sama sosialita. Jadi Bu, Bapak, anak ini amanah Allah kepada siapa? Orang tua. Jangan diamanatkan, dititipkan lagi kepada orang lain. Meskipun kepada nenek-nenek itu betul Bu, penelitian psikologi menyebutkan fisik dan pikiran nenek tidak kompatibel di didik anak. Karena dia beda. Dia itu ngadepin bukan anak tapi cucu. Beda gitu ya. Nah, jadi 0 sampai 7 mohon yang masih punya anak di usia ini, coba lagi refleksi. Apa sih yang saya kejar di luar? Adakah yang lebih penting dari amanah seorang anak yang soleh dan soleh? Karena fitrahnya anak itu soleh dan soleh. Berikutnya, oh ini rumusnya ya. Kuncinya cuma satu saja. Mendidik dengan cinta dan kasih sayang, tanpa bentakan sedikit pun. Mohon maaf, saya sendiri pernah salah. Jujur, saya punya anak sekarang usia 8. Nah, anak pertama kadang-kadang gitu ya, terakhir general ya. Anak pertama terus gitu. Saya pernah meminta itu, masya Allah, saya ketika tahu ilmu ini itu saya nangis Pak. Betapa anak saya ini apa ya? Jadi korban karena kebodohan orang tua. Jadi kalau boleh bareng siapapun di sini yang masih punya anak usia ini, yuk dirubah mindsetnya, hadirkan cinta dan kasih sayang saja. Buat anak-anak cinta kepada membaca, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta dan indah dalam sholat. Jadi jangan ditakut-takutin, kamu kalau nggak sholat neraka loh, gitu kan? Wah bahaya, nggak bahaya jadi. Gimana? Itu saya lakukan, berarti salah saya. Nah mungkin karena nggak apa-apa Bu, karena dulu orang tua kita juga tidak semasif baik ini pendidikan hari ini. Kalau hari ini masih ada kesempatan. Nah, pertanyaan bagus sekali. Ibu, Bapak, di luar sana dalam konsep pengasuhan ada yang namanya luka pengasuhan, dan itu harus dibayar lunas. Kalau nggak lunas, dia pada perilaku anak dan kehidupan Bu, kami di Bijak Konseling, narkoba itu korbannya 1 tahun 180.000. Banyak ya? Banyak. Saya akan kasih tahu data yang lebih mengerikan. Dalam 1 tahun, perceraian itu 500.000. Dan korbannya siapa? Anak-anak. Dari berapa juta pernikahan 1 tahun? 1,7 juta saja. Jadi mohon maaf, di ruangan ini ada berapa pasang suami istri misalnya? Misalkan ada 10 pasang. Di antara 4 pasang suami istri, ibu jalan-jalan di mall, di alun-alun, 1 cepat atau lambat pasti selesai. Di antara 4 pasangan. Janganlah. Itu darah. Kenapa Pak? Itu penyebabnya karena luka pengasuhan. Ketika pendidikan pengasuhan di rumah tidak selesai, akhirnya terbawa karakter, trauma, kurang kasih sayang ayah, kurang kasih sayang ibu. Akhirnya ketika punya suami, dia bersikap seperti perilaku ibunya sebelumnya, yang mungkin kurang. Nah disinilah pentingnya kita ada follow up sebenarnya. Mendidik karakter ini nggak cukup cuma 1-2 sesi, tapi ada follow up parenting berikutnya. Bagaimana kita harus membayar luka pengasuhan. Nah ini yang kami alami di lapangan. Sudah puluhan pasangan konseling, ujungnya itu memang banyak yang bercerai untuk yang resiko. Nah kasihan anak-anak. Baik, jadi ini ya, cinta tanpa syarat. Cintai anak-anak walaupun dia mungkin ada kekurangan. Jangan kalau cinta kalau lagi anak pintar hafal Quran aja. Kalau anak-anak misalkan rankingnya 1 kita cintai, ranking 10 atau 30 kita marah-marahin. Nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya kita kayak orang dagang, transaksi ya. Atau tidak kamu kalau kamu baik. Cintai tanpa syarat. Mohon dibantu untuk kepada anak-anak. Nah berikutnya,
ini fase al-malik as-shaghir ya, pelajar kecil. Anak-anak itu pelajar kecil. Yang kedua, fase berikutnya yaitu menjadi tawanan. Jadi anak di usia 8 sampai 14 ini harus dikenalkan dengan namanya komitmen dan perjanjian. Misalkan, nah kamu sudah mulai harus sholat. Ini kan tujuannya hadis Rasulullah. Kalau kamu nggak sholat, kalau sholat dibiasakan harus dari 0 sampai 7 ya, setidaknya usia 4-5 tahun sampai 7 itu sudah dibiasakan. Kenapa? Agar di usia 7 tahun tidak perlu memukul. Karena di Rasulullah kita boleh memukul di usia 7 tahun ketika nggak sholat, gitu ya. Tapi ini urusan sholat saja Pak. Kalau dia nggak belajar kita nggak boleh mukul. Hanya urusan sholat saja, kalau anak kita membangkang baru kita boleh mukul. Kalau urusan lain nggak boleh. Nah ini kadang-kadang agak-agak kita juga sama. Saya juga dulu begitu. Saya betul-betul banyak ilmunya dulu. Makanya saya ingin betul membayar luka ini dan juga ingin sharing ke Bapak Ibu semua teman-teman yang ingin perbaiki. Jadi konsekuensi kasih tahu. Iya. Komitmen tanggung jawab itu belum. Tanggung jawab nanti di usia 14. Jadi dia punya komitmen, misalkan nih, adik kalau tidak selesai tugas hari ini hanya misalkan pagi itu bangun pagi, ya kan? Kemudian bangun bukan untuk sekolah. Bangun pagi bukan untuk sekolah. Bangun pagi adalah untuk sholat subuh. Yang terjadi kalau untuk sekolah hari Minggu dia nggak bangun. Betul ya. Sama anak saya juga berhenti. Makanya saya merasakan sendiri. Nah ini mindset yang perlu kita bangun lagi. Nah maka dek, kalau kamu nggak sholat subuh, ini kan amanah dia sendiri. Tak bisa bersama tuh. Kamu nggak selesai subuhnya, belum mandi, maka kamu nggak boleh pegang handphone. Gitu. Jadi handphone itu ada harganya. Harganya apa? Selesaikan tugas kamu dengan baik. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini melatih dia nanti taklif usia pembebanan syariah. Dan itu ada di usia dewasa dia nanti umur 10-14 kan puber ya, laki-laki dan perempuan. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi begitu. Kemudian fase ketiga sekarang, yaitu fase ketika dia usia 14-15. Ketika kita sudah hampir seumuran, dia sudah mulai dewasa di awal, maka kita harus menjadikan dia sahabat. Kasih delegasi kepercayaan tugas. Misalkan, nak, tugas kamu cuci motor. Nah, gitu ya. Nah, itu tugas, selesaikan. Tugas kamu temani ibumu ikut ke pasar, misalnya. Nah, itu bagian dari pendelegasian tugas, gitu ya. Oke. Berikutnya nanti bisa dibaca di mana? Usia 14 ke atas sampai 21. Nah, problem remaja ini banyak juga. Jadi memang harus kita tahu. Oke, next. Nah, ini 7 adab mendidik. Bapak bisa baca. Intinya semua amalan pendidikan kita harus niatkan Allah. Kalau nggak begitu, ibu akan merasa capek. Bapak akan merasa bingung, ibu akan putus asa, sehingga kemudian stres dan keluar kata-kata kasar kepada anak. Kalau nggak lillahi ta'ala, nggak ada yang bisa nolong kita. Nah, gitu ya. Jadi biar jadi amal soleh Bu, kalau nggak cuma adab ya, nggak cuma sopan santun kita punya anak kaum muda, tapi ada nilai pahala di akhirat. Niatkan semua karena Allah, kemudian yakini Bapak bahwa anak itu adalah investasi yang tanpa batas, amal jariah. Ya kan ada 3 amalan yang tidak putus. Salah satunya adalah anak yang soleh, baru anak yang mendoakan. Ibu bapak, kalau bapak ibu punya anak dan mendoakan, bagus. Tapi ketika anak itu tidak soleh, doanya tidak mustajab. Maka yang paling utama adalah karakter soleh dari ibu. Ya. Jadi jadikan anak-anak kita soleh. Hadiah terbaik. Ini terakhir buat betul. Hadiah terbaik buat diri kita sendiri, buat orang tua kita, buat anak-anak kita adalah kita memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah. Gak usah beliin motor ya, nggak apa-apa. Beliin handphone, juga nggak apa-apa.
Tapi yang paling terbaik itu adalah kita takwa. Karena ketakwaan ini akan berefek kepada pasangan, kepada anak-anak, dan kepada orang tua kita. Kalau kita nggak bertakwa, doa kita nggak diterima orang tua kita sendiri. Nah, anak-anak juga seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk menutup. Nah, barangkali ini sebagai refleksi bahwa dalam surat Al-Ahzab ya disebutkan di dunia ini amanah ini penyelenggaraan kehidupan khalifah itu adalah ada pada tangan manusia. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup. Oke, kata kami. Oke. Ibu. Oh ya boleh Bu. Baik. Tugas saya untuk anak-anak boleh dapat dikatakan selesai, tapi untuk cucu dan sekitar saya saya aktif saya di agent dari Regency yang berkantor pusat di Jakarta yang menangani Hadirin Bapak Ibu Saudara yang hormati, demikian rangkaian acara workshop dengan tema membangun pendidikan karakter di Bapak sampaikan tadi di Kabupaten Sumbawa. Ditunggu Bu. Mudah-mudahan Di WhatsApp saya. WhatsApp saya. Semua Agas. Agas. pada kesempatan boleh siang saya hari ini interaksinya dengan boleh. pembacaan Terima hafalan kasih Bu. bersama. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan